Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam pelajaran kimia dan kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar dalam ilmu kimia. Sudah siap belajar? Tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami konsep dasar yang dibutuhkan dalam ilmu kimia dan juga menyebutkan jenis karir dalam ilmu kimia. Mari kita mulai pelajaran kita dengan mempelajari tabel periodik terlebih dahulu ya. Sebagai murid yang mempelajari ilmu kimia, kamu perlu mengetahui beberapa konsep penting dalam ilmu kimia anak-anak. Tabel periodik merupakan keharusan bagi anak-anak untuk mengetahui dan juga menguasai agar dapat menjadi ahli kimia yang baik. Dan tabel periodik dapat membantu anak-anak untuk mengetahui simbol elemen dan sifat-sifat elemen seperti massa, nomor atom, dan masih banyak lagi. Tabel periodik adalah tabel elemen-elemen yang disusun dalam urutan nomor atom yang meningkat. Seperti ini gambarnya periodic table of the elements. Perhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Nah anak-anak, setelah mempelajari tentang tabel periodik, kita akan mempelajari kali ini tentang unit SI. Unit SI adalah singkatan dari Unit Sistem Internasional yang terdiri dari 7 besaran fisika dan 7 unit dasar. Unit SI sangatlah penting untuk membantu mencatat semua informasi dalam eksperimen. Dalam unit SI kita akan belajar tentang besaran pengukuran beserta simbolnya dan nama unit beserta simbolnya. Panjang, simbolnya L, nama unitnya adalah meter dengan simbol M kecil. Sedangkan untuk besaran pengukuran massa dengan simbol M kecil, nama unitnya adalah kilogram dengan simbol Kg. Untuk besaran pengukuran temperatur termodinamika, simbolnya adalah T besar dengan nama unit Kelvin dan simbolnya adalah K besar. Besaran pengukuran waktu, simbolnya adalah T kecil dengan nama unit sekon atau detik dan simbolnya adalah S kecil. Besaran pengukuran arus listrik dengan simbol I besar atau I kecil, nama unitnya adalah ampere dengan simbol A besar. Jumlah zat, simbolnya adalah N dengan nama unitnya mol dan simbolnya juga mol. Besaran pengukuran intensitas cahaya, simbolnya LV dengan nama unit kandela dengan simbolnya CD. Berikutnya adalah volume dan densitas. Volume adalah ruang yang ditempati oleh massa cairan dan densitas adalah massa zat per unit volume. Dapat kita lihat di gambar ini dia dua perbandingan densitas yang tinggi dan densitas yang rendah. Dan rumus dari densitas adalah P sama dengan M per V. P untuk density, M untuk mass, dan juga V untuk volume. Berikutnya adalah simbol elemen. Simbol dari elemen atau simbol kimia merupakan metode singkatan untuk mewakili elemen. Kita menggunakan satu atau dua huruf untuk mewakili elemen daripada menuliskan nama lengkap elemen. O untuk oksigen, C untuk karbon, dan H untuk hidrogen. Berikutnya adalah rumus kimia. Sebuah rumus kimia memberitahu kita jumlah atom masing-masing elemen dalam suatu senyawa. Dan rumus kimia mengandung simbol kimia atom dari elemen yang ada dalam senyawa. Kita lihat dalam gambar ini dia H2O. Dua atom H bergabung dengan satu atom O dan membentuk air dengan rumus kimia H2O. Berikutnya persamaan kimia. Persamaan kimia adalah cara untuk menunjukkan reaksi kimia menggunakan simbol kimia anak-anak. Suatu persamaan kimia memberikan informasi tentang perubahan, baik keadaan, komposisi kimia, atau energi panas yang terjadi dalam reaksi kimia. Rumusnya seperti ini anak-anak, 2H2G ditambah O2G menjadi 2H2OG. Berikutnya adalah sifat fisik, yang adalah sifat-sifat yang dapat diukur atau diamati tanpa mengubah identitas atau komposisi zat menggunakan indera kita. Sebagai contoh, kita dapat melihat perubahan warna, aroma, titik lebur, titik didih, densitas, dan masih banyak lagi. Berikutnya sifat kimia. Sifat kimia adalah reaksi karakteristik dari zat-zat yang berbeda atau perubahan dari suatu zat menjadi zat lainnya. Sifat kimia hanya dapat diamati selama reaksi kimia seperti misalnya keasaman, kebasaan, mudah terbakar, dan mudah dibakar. Nah, catatan untuk anak-anak adalah keasaman dan kebasaan suatu larutan dapat diukur menggunakan kertas pH. Berikutnya adalah atom. Atom merupakan bagian terkecil dari elemen yang dapat ada secara kimia dan terdiri dari proton, neutron, dan juga elektron. Berikutnya adalah ion. Ion adalah atom atau kelompok atom dengan muatan listrik positif atau negatif. Berikutnya ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik yang kuat yang menahan atom-atom secara bersama-sama dalam molekul atau kristal. Ada dua tipe ikatan kimia seperti ikatan ion dan ikatan kovalen. Kita lihat dalam gambarnya anak-anak. Atom dari hidrogen. Pembentukan ikatan kovalen pada molekul hidrogen menjadi H2. Belajar kimia bukan hanya tentang elemen, campuran, nomor, atau persamaan. Ini lebih dari itu karena memang kimia melibatkan segalanya anak-anak. Dan mari kita lihat karir apa saja yang dapat kita kejar dengan belajar kimia.
Banyak karir yang dapat dikejar dalam ilmu kimia. 10 contohnya adalah ahli kimia forensik, ahli biokimia atau bioteknologi, ahli kimia pertanian, ahli farmasi, ilmuwan peneliti, guru atau dosen, ahli analisa kimia, insinyur teknik kimia, ilmuwan kesehatan atau ahli biokimia klinik, dan juga ahli teknologi nano. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan pelajaran kali ini, pelajaran konsep dasar dalam ilmu kimia. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, jangan lupa ya, tetap bersemangat dan kerjakan latihannya yang ada dalam buku kegiatanmu. Sampai jumpa lagi.